Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, tadi gua sempat ngonten di bengkel, tapi suaranya nggak jelas cuy, karena bising dari jalan dan agak hujan ya. Nah oke, sebelum lanjut ke pokok bahasan, seperti biasa, budayakan nonton video dari awal hingga akhir cuy. Bila mana Anda lebih pintar, lebih bisa gitu, kalian buat video kalian sendiri, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya cuy. Dan jangan lupa juga di-share. Oke lanjut. Nah di kesempatan kali ini gua bahas tentang masalah modif kirian atau bubut puli dan kawan-kawannya. Karena banyak ulasan yang mengatakan bahwa setelah main bubut dan lain-lain itu agresivity itu berisik, khususnya kaum-kaum pemula dan kaum-kaum bapak-bapak yang mau mencoba hal baru di dunia mesinnya gitu. Nah mungkin kalau yang udah paham bisa nyeting sendiri ya. Intinya maksudnya itu kasarnya itu di luar nalar gitu, di luar karena memang namanya kirian ya, apalagi Honda dan lain-lain itu nggak terlalu adem ya cuy ya. Nah, di sini gue mau sedikit ulas ya. Kenapa gue setiap konsumen gitu ketika mau main kirian khususnya bobot puli, gue minta itu pulinya baru gitu. Puli satu setnya baru, entah kipas atau rumah roller. Nah, dikhawatirkan gitu banyaknya ya, walaupun puli beliau masih baru, ibaratnya sebulan 2 bulan, menurut gue udah nggak presisi gitu bahasanya gitu. Itu terjadi pemuaian atau pelonggaran di area bos khususnya gitu. Dan terkadang pula ada yang juga lebih parah seperti ini tuh. Ini udah kemakan jarum rollernya. Nah ini mau dimodif sedemikian rupa aja pasti menimbulkan suatu bunyi coy. Nanti kita ukur pakai sigmat abal-abal ya, lingkaran ini dan yang terbaru gitu. Nah itu harus dipertimbangkan coy. Jadi di sini yang gua perbarui itu ketika upgrade CVT itu yang baru itu, bila mana fan beltnya sudah tidak layak pakai, itu wajib baru coy. Nah ini rumah roller dan kipasnya itu juga dibaru, lalu baru dibubut coy. Nah untuk bubutnya juga coy, masing-masing bengkel bubut itu bisa bubut derajat coy. Nah tapi masing-masing bengkel dan tukang bubut juga punya rahasia sebenarnya coy. Nah ini nggak bisa gua publikasikan gitu, walaupun ukurannya sama coy. Nah pokoknya ada perbedaan coy. Nah gitu. Nah untuk harga relatif ya coy ya, sebenarnya mahal banget juga, bedanya nggak terlalu jauh, dan murah juga nggak terlalu beda jauh gitu, tergantung ya kepercayaan dan kemampuan dari keuangannya si ownernya gitu. Menurut gua ya sayang kalau cuman iseng-iseng nyari yang lebih murah gitu, pada ujung-ujungnya ya curhat lagi gitu. Nah gue di sini nggak merasa bahwa gue paling bagus gitu, di sini gue menjelaskan gitu. Nah selain yang rumah roller dan kipasnya baru, slider juga wajib baru cuy. Slider itu ya yang seperti karet yang 3 biji yang nempel ditutup rumah roller, punya ada namanya slider, itu wajib ganti baru. Beli yang biasa-biasa aja itu udah murah coy. Pokoknya harganya sekitaran 5.000 sampai 15 ribuan lah, murah pokoknya. Itu wajib baru cuy. Yang kedua, fan beltnya tadi udah gue bahas, itu wajib baru bila mana sudah tidak layak pakai. Dan roller ketika modif gitu, bila mana ingin akselerasinya lebih jahat di bawah gitu, kalian untuk harian mesinnya standar itu cukup turun 2 sampai 3 step aja, atau 2 sampai 3 gram turunnya gitu. Contoh misalkan standar 10, kita turunin menjadi 9 atau 10 gitu. Kalau terlalu turun nanti malah ngegerung. Dan bila mana ingin mengejar top speed, kalian menaikkan 1 sampai 3 step. Contoh standarnya 10, naik 12, naik 13, naik 11 gitu. Kalau terlalu tinggi dari itu dikhawatirkan bawahnya itu loyo coy, atau berat. Nah itu. Nah untuk merek roller bervariasi ya, tergantung kemampuannya gitu. Untuk harga yang lebih murah sampai yang lebih mahal itu keawetannya berbeda-beda, tinggal kalian sesuaikan kantong aja.
Nah, lanjut ke bagian belakang, sliding shaft, pastikan tidak ada yang sudah kemakan gitu, sudah aus, di check up gitu, jalur-jalur naik turunnya gitu, dan jangan lupa di pelumas khusus gitu, seperti grease yang merek Honda atau grease merek Yamaha ya, itu khusus gitu, jangan yang pakai grease yang buat bearing-bearing di luar yang tidak bisa tahan panas ya cuy, nanti bahaya, bisa ngunci itu sliding shaft dan lain-lainnya. Nah, untuk penyesuaian per, alangkah baiknya kalian itu set dulu nih, pasang. Nah, untuk pernya biarkan standar dulu gitu, biarkan standar. Nah, setelah standar dipasang, nah yang utama itu kampas ganda. Bila mana tidak biayanya untuk yang baru racing gitu, atau seperti Daytona dan lain-lain gitu, kalian cukup pakai standar, yang penting baru gitu, kayak standarnya yang penting baru gitu. Dan untuk apa namanya, mangkok ganda itu biasanya umumnya itu dari mulai bolong-bolongin sampai di kartel atau di gerigi untuk bagian mangkoknya gitu. Dan apa namanya, kalau gua untuk harian gua hanya membolong-bolongin aja tanpa gua kartel coy, gua bolong-bolongin aja di bagian ini apa, di bagian untuk taplaknya yang ke kampas ganda, tujuannya agar debunya lebih gampang keluar gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk bak CPT-nya atau tutup CPT-nya, biasanya itu ada packing coy, dari kertas sampai packing yang kaleng gitu. Usahakan packingnya itu terpasang rapi atau bisa dilem tipis-tipis menggunakan lem silikon gitu, silikon seperti Tribon dan lain-lain gitu, kan ada yang silikonnya tuh. Nah, di sini mau gua coba ukur coy. Ini yang udah rusak. Ini gua ukur bagian dalam nih, ini dari 0. Ini sigmatnya sigmat abal-abal coy. Nah, ini 23 koma lebih ya, ibaratnya 23 mili lebih. 23 mili, 2 ya. Ini untuk yang udah lama gitu. Sekarang kita buka bungkusan. Jadi ini bukan bungkusan kue coy, ini bungkusan kuli yang udah gue bungkus biar aman, terhindar dari suatu kecelakaan coy. Nah, masing-masing tukang bubut dan bengkel itu punya rahasia di sini coy. Itu nggak bisa gue jelasin sih ya, itu publik. Nah, tadi itu 23 lebih ya, 23,2. Ini dari 0 lagi. Ini untuk yang baru. Untuk yang baru sekitar 21,6 sampai 21,9 coy. Ini di press banget 21,9. Yang tadi 23. Nah, bila mana dipastikan pasang yang seperti ini kita olah, sudah pasti bunyinya sangat kasar coy. Nah, tinggal ambil kesimpulannya ya. Pokoknya bisalah menyimpulkan sendiri bagaimana itu bila mana perbedaannya itu koplaknya sangat parah gitu. Nah, ini untuk jalur ininya coy. Banyak orang yang sekedar ingin naik rollernya lebih cepat itu tidak memperhitungkan. Nah, biasanya tukang bubut itu punya ukurannya. Kalau gua pilih ya, Bang, mau ukuran sekian-sekian. Tergantung spek motor, peruntukannya juga, dan lain-lain yang dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, jadi nggak salah-salah cuy kalau main puli juga. Nah, jadi seperti itu cuy. Nah, untuk rumah kipas depannya, gua males buka. Gua contohin aja dari ini. Biasanya untuk kipas itu penuh dengan gerigi-gerigi ya cuy, karena untuk ngepres ke bagian askruknya. Nah, kenapa harus ganti baru? Nah, jadi untuk gerigi-gerigi itu coy, semakin lama kita pemakaian motor gitu, itu semakin terkikis coy. Jadi itu nggak rapat, biasanya agak goblak sedikit gitu. Nah, setelah kita ganti baru ya agak mendingan lah, nggak terlalu goblak gitu. Nah, itu meminimalisir untuk bunyi kasar gitu. Nah, jadi nantinya setelah span semua, nah, karena motor kemakan usia juga ya, bukan baru dari dealer ya, berisiknya itu nggak terlalu signifikan coy.
ya, jadi nggak terlalu berisik juga coy. Nah, jadi seperti itu coy untuk pembahasan tentang pulih gitu. Untuk kurang dan lebihnya silakan kalian tanya di komentar, nanti gua jawab sesuai komentar ya. Mungkin itu aja dulu ya untuk pulih ini, khususnya untuk matic, semua matic ya coy. Oke, seperti biasa jangan lupa sebelum diakhiri kalian like, komen, dan subscribe coy. Terima kasih yang udah menyupport susah coy ngomongnya channel gua sampai hampir 10.000 subscribe ya. Terima kasih pokoknya. Dan jangan lupa di share cuy, di share, oke. Dan bila mana ada kata-kata yang salah gua minta maaf. Salam dari mekanik rumahan gitu. Pokoknya bila mana Anda merasa lebih pintar, merasa lebih jago, silakan kalian buat channel kalian sendiri. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini coy. Oke. Semoga banyak sedikitnya bisa banyak sedikit, ada lagi sedikit banyak cuy, sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat pemula dan buat kaum bapak-bapak yang ingin upgrade, kadang ingin masang sendiri cuy. Oke, harap dipertimbangkan. Jalur konsultasi bisa kalian komentar, nanti gua kasih nomor WA gua ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.